Kasus dugaan korupsi PDAM Kota Madiun dalam tahap banding di tingkat Pengadilan Negeri Jawa Timur. Pemirsa, 5 terdakwa korupsi PDAM Wairilau divonis hukuman berbeda. Petugas Kejaksaan Negeri Kendari menggeledah kantor perusahaan daerah air minum Tirta Anoa Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pembelian pompa air bersih. Korupsi di perusahaan daerah air minum, PDAM, masih menjadi ancaman serius. Dari pengadaan barang dan jasa, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan tarif dan pelayanan. Berbagai modus telah mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya melayani rakyat. Data dari KPK mencatat dari 2024 sampai dengan 2025 sudah tercatat ada 7 pejabat PDAM terseret kasus korupsi hanya dalam kurun waktu setahun. Dalam sektor air minum, ironi ini semakin nyata, masyarakat masih kesulitan air bersih, namun pengelolanya justru disibukkan oleh kepentingan pribadi dan rente politik. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, salah satu yang terpenting adalah mitigasi pencegahan kerugian negara, agar tak perlu penindakan. Kutipan ini menjadi pijakan penting membangun sistem anti korupsi yang sistemik di tubuh PDAM. Korupsi dalam PDAM bukan sekadar soal moral, tapi sistem. Celah terjadi di banyak titik, seperti pengadaan barang dan jasa, pemasangan sambungan langganan baru, manipulasi tarif, hingga kerja sama bisnis. Tanpa tata kelola yang kuat, potensi korupsi tumbuh dalam diam. Laporan BPK menunjukkan 38% badan usaha milik daerah termasuk PDAM di dalamnya belum memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Ini memperbesar risiko moral hazard dan lemahnya transparansi. Pembangunan PDAM anti korupsi memerlukan reformasi struktural, regulasi, pengawasan, dan digitalisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, serta panduan GCG dari BPKP menjadi rujukan penting. Pengawasan internal harus diperkuat dengan unit audit independen, serta pelaporan terbuka. Teknologi seperti e-billing, e-procurement, dan whistleblowing system wajib diterapkan untuk mencegah intervensi manual yang rawan penyimpangan. Perumdam TKR, Kabupaten Tangerang, menjadi contoh praktik baik. Dalam 5 tahun terakhir, mereka menerapkan sistem e-billing, audit internal berkala, sistem whistleblowing aktif, serta transparansi laporan publik setiap semester. Perusahaan daerah air minum perlu komitmen dari kepala daerah, direksi, dan kapasitas kelembagaan. Literasi anti korupsi harus ditanamkan sejak orientasi pegawai. Kebijakan insentif bagi pelapor pelanggaran juga perlu diadopsi. Membangun PDAM yang bersih bukan sekadar visi, tapi inovasi dan implementasi. Air bersih adalah hak rakyat. Maka pengelolaannya pun harus bersih dari korupsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini yang berlandaskan pada teori Principal Agent. Yang bersumber dari Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure oleh Michael C. Jensen dan William F. McLean, 1976. Teori tersebut menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika agen dalam hal ini adalah pegawai atau manajemen yang menyalahgunakan kepercayaan dari prinsipal baik rakyat maupun pemerintah karena lemahnya pengawasan dan adanya ketimpangan informasi. Perumdam TKR mengatasi masalah ini dengan digitalisasi layanan, penguatan kontrol internal melalui audit, dan pemberian akses pelaporan kepada publik dan pegawai, untuk memastikan perilaku agen tetap selaras dengan tujuan organisasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.